Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dalam pertemuan mata kuliah kalkulus 1 ya. Pada video ini merupakan pertemuan yang ketiga ya, atau modul yang ketiga pembahasan mengenai pertidaksamaan dan harga mutlak. Bersama saya Didi Junaidi, dosen Teknik Industri Universitas Mercu Buana, Jakarta. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai persamaan linier dan sistem persamaan linier. Ya, untuk mengingatkan kembali ya, persamaan linier dan sistem persamaan linier ya. Persamaan linier ada satu variabel K ya, dua variabel K ya, itu kita bisa sebut sebagai satu persamaan linier. Nah, namun apabila persamaannya lebih dari satu, maka kita bisa sebut sebagai sistem persamaan linier ya. Lebih dari satu ya, misalnya ada 2 persamaan, 3 persamaan, maka itu disebut sebagai sistem persamaan linier. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pertidaksamaan ya. Jadi kalau yang sebelumnya kita membahas mengenai persamaan, maka pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai pertidaksamaan. Nah, outline yang sudah saya siapkan dalam pertemuan kali ini yaitu yang pertama notasi pertidaksamaan ya. Jadi notasi pertidaksamaan itu seperti apa? Nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah sifat pertidaksamaan. Ya, sifat-sifatnya apa pertidaksamaan? Nanti kita bisa sama-sama simak. Kemudian yang ketiga itu bentuk pertidaksamaan. Bentuk pertidaksamaan seperti apa? Nanti juga kita akan lihat dan saya akan sampaikan apa saja bentuk pertidaksamaannya. Kemudian yang terakhir adalah nilai mutlak. Ya, baik. Selanjutnya, yang pertama, ya yang tadi saya sampaikan di outline yang tadi, notasi pertidaksamaan tentu kita saat di SMA ya atau mungkin SMK, tentu kita sudah tidak asing yang namanya notasi. Ya, apakah itu tambah, kurang, ya bagi dan seterusnya, maupun lebih kecil ya seperti ini. Lebih kecil atau sama dengan lebih besar, ya tandanya seperti ini, kemudian lebih besar atau sama dengan. Nah, notasi di atas digunakan untuk membuat suatu batasan terhadap nilai suatu variabel. Ya, oke. Kemudian, masih di dalam notasi pertidaksamaan. Ini ada contoh ya. Contoh X kurang dari 4. Ini berarti bahwa nilai X selalu lebih kecil ya. Di sini ada X kurang dari 4. Maka ini berarti bahwa nilai X selalu lebih kecil atau di bawah dari 4. Dalam garis bilangan, ya di sini ada garis bilangan, ya kita bisa melihat daerah yang diarsir ya kurang dari 4. Berarti kita sudah mulai kita lihat angka 4, kemudian kurang dari, maka kita bisa buat arsiran ke kiri. Ya, maka daerah atau hasil dari X kurang dari 4 itu adalah 4, 3, 2, 1, dan seterusnya ke kiri. Baik, kemudian yang contoh yang kedua, ini ada X lebih besar sama dengan 4. Ini berarti bahwa nilai X selalu lebih besar atau di atas dari 4 dan sama atau lebih besar dari 4. Dalam garis bilangan, daerah di akhir merupakan nilai X yang memenuhi. Nah, di sini kita lihat X lebih besar sama dengan 4 di sini. Selanjutnya kita arsir ke kanan karena lebih dari. Ya, lebih dari sama dengan 4 ya. Oke, karena ini lebih dari sama dengan 4 ya, kita ini arsirannya lebih dari sama dengan 4, maka nilai 4 itu dia akan
ikut. Nah, kalau di dalam X kurang dari 4, ya, maka dia nilainya mulai dari 3. Itu ya rekan-rekan ya. Kalau X lebih besar dari sama dengan 4 ini, maka 4 ini dia nilainya masuk. Ya, kalau ini nilai 4-nya tidak masuk, dimulai dari 3. Ya, rekan-rekan. Baik. Nah, sifat pertidaksamaan. Nah, sifat pertidaksamaan itu bagaimana? Definisi pertidaksamaan tidak akan berubah apabila tiap-tiap ruas atau sisi ditambah atau dikurangi dengan bilangan nyata yang sama. Hal ini mengakibatkan bahwa sembarang suku bisa dipindahkan dari satu sisi ke sisi yang lain dalam suatu pertidaksamaan dengan syarat tanda suku tidak diubah ya. Tanda suku diubah. Nah, contohnya seperti apa? Aku lebih besar B dapat diubah menjadi A ditambah C lebih besar dari B ditambah C. Maka A, ini ke kiri ruasnya, dikurangin B sama dengan 0. Misalkan seperti itu. Kemudian ada definisi yang berikutnya. Tidak berubah apabila tiap sisi dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Ya, A lebih besar dari B dan K lebih besar dari 0 dapat dikalikan atau dibagi hasilnya. K dikali A lebih besar dari K dikali B. Maka A per K lebih besar dari B per K. Yang C, definisi sebuah pertidaksamaan berubah apabila tiap-tiap sisi dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Ya, ini A lebih dari B dan K kurang dari 0 dapat dikalikan atau dibagi. Hasilnya adalah KA kurang dari KB, maka A per K kurang dari B per K. Next. Sifat pertidaksamaan berikutnya adalah jika A lebih besar dari B dan A, B, N adalah bilangan positif, maka A pangkat N lebih dari B pangkat N. Tetapi A pangkat N kurang dari B pangkat N. Nah, contoh ini seperti ini. 5 lebih besar dari 3, maka dipangkatkan hasilnya 5 pangkat 3 lebih besar dari 3 pangkat 3 atau 125 lebih besar dari 27. 5 pangkat min 3 maka dia atau misalkan ini 1 per 125 kurang dari 1 per 27. Ya. Kemudian berikutnya jika A kurang B dan A dan B negatif, N positif genap, maka A pangkat N lebih dari B pangkat N. Contoh, negatif 7 kurang dari negatif 2, maka dapat dipangkatkan. Hasilnya negatif 7 pangkat 2 lebih besar dari negatif 2 pangkat 2 atau 49 lebih besar dari 4. Ya. Kemudian yang F, jika A ya, jika A kurang dari B dan A dan B negatif, N positif ganjil, maka A pangkat N lebih besar dari B pangkat N. Contoh, negatif 7 kurang dari negatif 2, maka dapat dipangkatkan hasilnya negatif 7 pangkat 3 kurang dari negatif 2 pangkat 3 atau negatif 343 kurang dari negatif 8. Nah, bagaimana jika ada penggabungan dua pertidaksamaan? Nah, seperti ini kita lihat pada slide ini, dua pertidaksamaan dapat digabung dengan penghubung dan atau ya, dan atau ya, maksudnya adalah ini dapat digabung dengan penghubung dan atau ya, kalau tidak dan ya atau. Dan memiliki definisi irisan pertidaksamaan 1 dan 2 harus memenuhi keduanya. Contoh, X kurang dari 6. X kurang dari 6
dan X lebih besar sama dengan 3. Ya, kita berikan satu tanda jika dia penuh, ya, buletannya ini hitam, maka dia menunjukkan bahwa mulai dari angka 3. Ya, kalau 6 ini X kurang dari 6. Nah, dia bulatannya dia tidak hitam. Ya, ini seperti ini. Jadi 3, kemudian ini 6. Nah, inilah yang disebut sebagai daerah hasilnya. Ya, bahwa X kurang dari 6 dan X lebih besar sama dengan 3, itu hasilnya ada di antara 3 hingga 6. Ya. Atau memiliki definisi irisan tidak sama 1 dan 2, salah satunya harus terpenuhi. Contohnya, X kurang dari 4 atau X lebih besar dari 7. Bentuk irisannya ada seperti ini. Lebih dari 7, kemudian kurang dari 4. Oke, selanjutnya, bentuk pertidaksamaan. Ya, bentuk pertidaksamaan di sini kita bisa, ya, di sini menunjukkan 3X, ya. Mohon izin untuk mematikan kamera terlebih dahulu agar tidak kesulitan di dalam menuliskan, ya. Di sini saya akan coba menuliskan dengan menggunakan pena. Di sini ada 3X, ya. Di sini ada 3X. 3X min 4 lebih dari 5. Maka, ya, ini kita bisa mengelompokkan terlebih dahulu. Ya, ini 3X. Ya, 3X. Oke, maaf, saya akan ganti dengan yang putih saja. Ya, ini 3X, ya. 3X. Maka ini sama dengan berapa? 5 ditambah 4, ya. Beruasa kita pindahkan. Di sini berarti 5, ya, ditambah 4. Betul ya? Ya, berarti 3X sama dengan 9. Maka X-nya berapa? X-nya adalah sama dengan berapa? Rekan-rekan. X-nya adalah sama dengan 3. Ya, betul. Ya. X-nya adalah sama dengan 3. Di sini berarti 3. Ya, di sini 3. Oke. Maka di sini 3. Agak kesulitan ya. Oke, 3. Nah, bagaimana dengan yang B? Yang B itu adalah 3X. Yang B itu adalah 3X. 3X tambah 6 lebih besar dari 7X min 2. Maka kita bisa selesaikan satu-satu. Ya, ini adalah 3X ditambah 6, ya. Gitu ya. Lebih besar dari 7X dikurangi berapa? 14. Maka di sini adalah, kalau kita mau supaya di sini 7X-nya tidak negatif misalkan, maka ya misalkan 16 ditambah 14. Ya, di sininya jadi 7X min 3X. Maka berapa? Ya, jadi di sini 7 dikurangi 3, 4X, ya. Nah, ini di sini berapa? Di sini 10, 20, ya. Di sini nilainya adalah 20, ya. Oh, maaf, 30 ya, rekan-rekan ya. Mohon maaf. Ini 16 dan 14, ya. Oke, 30 ya, maaf.
Di sini ada 30. Ya, maka X-nya adalah berapa? 30/4. Ya, seperti itu, rekan. Nah, kemudian ini contoh persamaan linier, satu variabel, ya, satu variabel. Oh ya, maaf rekan-rekan, di sini 6 ya, jadi saya ini seperti 16 jadinya ya. Jadi ini ada kesalahan ya, karena nulis tulisannya ini kurang jelas. Ini 6 ternyata ya. Makanya ini 3x ya. Betul. Min 7x ya. Sama lebih dari ini min 14 ya. Kemudian berapa? Min 14 min 6 ya. Sehingga ini 3x ya. Ini min 7x ya. Oke. Jadi min di sini min 4x lebih dari, nah ini berapa? Min 20. Ya, min 20. Di sini adalah min 20. Maka ya kita ini kan sama ya, minnya kita bisa coret, maka X ya lebih dari berapa? Lebih dari 5. Ya, jadi nilai X-nya itu adalah 5. Nah, berikutnya ketika pertidaksama linier satu variabel seperti ini contohnya, maka ketika pada X sama dengan 0, ya 3/3Y kurang dari 6, maka Y sama dengan, kalau kita beri batasan Y lebih kurang dari sama dengan 3, kemudian X sama dengan 0, 3X kurang dari 6, maka Y kurang dari sama dengan 3, kita kasih batasan, maka kita bisa buat suatu grafik ya, seperti ini. Ya, ketika X-nya 0, maka dia Y-nya berapa? 2. Ya, ketika Y-nya 0, ketika Y-nya 0, betul, ya, ini juga sama. Ini X-nya. Ini ketika Y-nya 0, ketika X-nya 3, Y-nya 0. Ya. Ketika dia X-nya 0, Y-nya juga 3. Ya, maka kita ini dapat yang namanya himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu yang ada di dalam bawah kurva. Ya, seperti itu. Nah, ini ada contoh. Contoh soal pertidaksamaan, ya. Seperti ini, ada 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6, 4x ditambah y kurang dari sama dengan 8, dengan syarat x lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Maka, ya, rekan-rekan bisa buat seperti ini. Ya, alurnya ubah pertidaksamaan jadi sama dengan dan tentukan titik poinnya. Gambar titik potong dari kedua persamaan yang ini ya. Kemudian lakukan uji titik. Ya, hasilnya akan seperti ini. Ya. Jadi kita inputkan ketika X sama dengan 0, hasilnya Y 2. Ya, ketika X-nya sama dengan 3, hasil Y-nya 0. Begitu juga sama dengan ini. 4X ditambah Y sama dengan 8, ketika X 0, maka Y-nya 8. Ketika X-nya 2, maka Y-nya 0. Ya, kita substitusi, maka hasil gambarnya seperti yang sebelah kanan ini. Ya, kemudian 3 ya ini dapat apa? Kita bisa dapat arsir bahwa himpunan penyelesaiannya ada di dalam arsiran ini. Ya,
Gitu ya, rekan-rekan. Nah, selanjutnya adalah contoh soal nilai mutlak. Nah, soal nilai mutlak ada seperti ini. Ya, seperti ini sama ya sebetulnya. Nah, karena ada nilai mutlak, maka dia apa? Dia tidak ada nilai. Maka nilai dia selalu positif. Ya, pada prinsipnya sama. Ya, sehingga himpunannya kita bisa mengetahui X kurang dari negatif 9 atau X lebih besar sama dengan 1 dari persamaan ini. Baik, terima kasih atas atensi yang sudah diberikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Didi Junaidi mengucapkan selamat belajar ya untuk modul 3 ini. Latihan sehingga memberikan hasil yang maksimal di dalam materi yang sudah diberikan. Terima kasih. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya di mata kuliah